Oke, saya akan menjelaskan program dari second. Jadi di sini seperti biasa ada library-nya include stdio.h sama math. Kemudian masuk ke programnya, ada deklarasi integer untuk i, x0 dan x1. Kemudian ada double f0, fn, fa, xa, xn, xm dan e. Kemudian di sini ada put. Nah, put di sini digunakan untuk menampilkan persamaannya. Jadi persamaannya itu x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 2 sama dengan 0. Untuk hasil dari persamaannya itu nanti 1. Kemudian di sini ada printf untuk input nilai x0 sama x1. Nah, untuk x0 dan x1 ini merupakan nilai tebakan awalnya. Kemudian masuk ke proses perhitungannya. Nah, proses perhitungannya di sini mengikuti bentuk persamaannya. Jadi di sini tadi kan persamaannya x pangkat 3, jadi di sini x0 dikali x0 dikali dengan x0 ditambah dengan x0 dikali dengan x0 dikurang 2. Jadi bentuk persamaannya sama dengan yang akan kita selesaikan. Kemudian nilai xn itu merupakan nilai dari x1. Jadi nilai x1 itu akan masuk ke xn sini untuk nilai awalnya. Kemudian fa itu diambil dari nilai f0. Untuk xa-nya diambil dari nilai x0. Kemudian masuk ke program for-nya. Di sini i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 0, i plus plus. Jadi di sini nanti iterasinya sampai 11 kali, dari iterasi ke 0 sampai iterasi ke 10. Kemudian untuk fn di sini sama seperti f0. Jadi di sini xn dikali dengan xn dikali dengan xn ditambah dengan xn dikali dengan xn dikurang 2. Jadi di sini programnya itu atau rumusnya itu sama dengan di sini bentuk persamaannya. Kemudian untuk xm atau nilai x yang dicari, nah itu xn, nilai xn dikurang dengan fn dikali dengan xn dikurang xa dibagi dengan fn dikurang dengan fa. Nah di sini nilai xn-nya itu diambil dari nilai yang pertama di sini, nilai tebakannya untuk iterasi pertama. Kemudian fn diambil dari nilai perhitungan di sini. Di sini fn di sini untuk iterasi pertama dia f1 jadinya. Jadi f0-nya di sini, untuk f1-nya di sini. Kemudian xn diambil dari nilai yang di sini. Untuk xa diambil nilai yang dari sini. Kemudian fn-nya diambil dari nilai yang di sini. Kemudian fa-nya diambil dari nilai yang ada di sini. Kemudian untuk e atau errornya di sini menggunakan fungsi verbs, yaitu digunakan untuk memutlakkan nilai. Jadi di sini nilai xm rumusnya di sini xm dikurang xn dibagi xm dikali dengan 100. Jadi nilai di sini nanti itu akan dimutlakkan. Misalnya ada proses perhitungan di sini yang menghasilkan angka minus, misalnya minus 1, maka nanti akan dimutlakkan jadi 1. Kemudian di sini xa itu diisi atau diperbarui dengan nilai xn. Kemudian untuk xn sendiri itu diambil dari nilai xm. Untuk fa dia akan diperbarui dengan nilai fn. Jadi nilai di sini setiap iterasi akan diperbarui terus-menerus. Kemudian ditampilkan di sini untuk printf iterasinya di sini menggunakan %i. Kemudian nilai errornya di sini menggunakan %long float. Kemudian untuk nilai xm-nya di sini juga menggunakan %long float. Jadi di sini hanya untuk nampilin nilai dari proses perhitungannya. Nah, langsung saja kita coba jalankan programnya di command prompt-nya. Nah, di sini seperti biasa diketikkan gcc min o hasil, itu nama programnya. Kemudian di sini kita ketik hasil. Nah, di sini untuk tebakan nilai x0-nya kita masukkan nilai 0. Untuk x1-nya kita masukkan nilai 2. Nah, untuk iterasinya dia di sini sampai 11 kali dari 0 sampai 10. Jadi nilai ini kalau nilai errornya sudah 000, maka disitulah diperoleh nilai yang dicarinya atau nilai x-nya.
Nah, di sana tadi sudah dituliskan bahwa nilai dari hasil persamaan yang tadi itu adalah X-nya itu sama dengan 1. Maka di sini ketika nilai errornya sudah 0, maka di sini hasilnya 1. Nah, di sini misalnya kita inputkan nilai X0-nya bukan 0. Kita coba untuk input nilai X0-nya 1, kemudian untuk nilai X2-nya kita coba inputkan nilai 4. Nah, di sini dari iterasi kedua di sini udah mencapai nilai 1. Dari nilai iterasi pertama di sini juga udah diperoleh nilai 1. Jadi di sini maksudnya di sini apa namanya? Kinan Nano, dan di sini Indo di sini tuh maksudnya nilainya itu udah apa namanya? Sudah terpenuhi dari iterasi yang di atasnya. Jadi di sini sudah tidak ditampilkan lagi. Itulah perbedaannya proses perulangan di for dan while. Kalau di while di sini akan tetap ditampilkan nilainya. Dengan nilai yang sama ini akan ditampilkan terus. Tapi kalau di for dia tidak mau menampilkan lagi. Nah, misalnya kita coba lagi untuk X0-nya kita masukkan 2. Kemudian untuk X1-nya kita masukkan misalnya di sini 50. Nah, di sini dia akan mencapai apa namanya? Nilai 1 lagi untuk X yang dicari itu ketika iterasi ke-7. Nah, di sini dari iterasi pertama juga sebenarnya sudah mulai mendekati, yaitu diperoleh nilai 1,99. Nah, di sini akan terus berkurang sampai diperoleh nilai 1,000. Nah, itulah penjelasan untuk program second. Jadi dari penjelasan yang sudah ini di sini kan menggunakan for. Jadi bisa dicoba atau diubah dari program for ini menjadi program while. Jadi di sini menggunakan akurasi. Jadi di sini ditambahkan while. Jadi di sini kita apa namanya gunakan akurasi 0,0001. Jadi di sini akurasinya 4 angka saja di belakang koma itu sudah cukup untuk memperoleh nilai hasil dari yang kita inginkan. Mungkin sekian penjelasan dari program ini. Terima kasih.